Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Dalam video saya ini akan menjelaskan materi matematika SD tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikade Eka Budi Darmayanti, NIM 2011-031004, kelas 2A. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan bulat ditulis tanpa komponen desimal atau pecahan. Selanjutnya, adapun masalah bilangan bulat, suatu permasalahan seperti seseorang berdiri di satu titik dalam garis lurus yang bilangan bulat yang ia namakan titik nol. Jika ia masuk ke 3 langkah ke depan, ia akan berdiri pada garis bilangan di angka plus 3. Selanjutnya, jika ia mundur 1 langkah ke belakang, ia berdiri pada angka plus 2. Lalu ia mundur lagi 3 langkah ke belakang. Berdiri di angka berapa ia sekarang? Ia tentunya berada di bilangan min 1. Di angka berapa pulakah ia berdiri jika ia mundur lagi 1 langkah ke belakang? Ia mundur lagi 1 langkah, maka ia berada pada bilangan min 2. Bilangan bulat negatif semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Bilangan bulat positif semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Selanjutnya, kesimpulannya, bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. 0 dan himpunan bilangan bulat positif mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, alat peraga yang digunakan yaitu garis bilangan. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0. Bilangan 0 bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif serta 0. Bilangan negatif berada di sebelah kiri, bilangan bulat positif berada di sebelah kanan. Dan 0 berada di tengah-tengah antara bilangan negatif dan bilangan positif. Penggunaan garis bilangan yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung bilangan bulat baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, pada perbandingan bilangan bulat digunakan tanda-tanda sebagai berikut. Tanda tunjuk yang mengarah ke kanan dibaca lebih dari, tanda tunjuk yang mengarah ke kiri dibaca kurang dari, sama dengan dibaca sama dengan pula. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan ditandai dengan plus atau tambah. Yang kedua, pengurangan ditandai dengan min atau minus. Yang ketiga, perkalian ditandai dengan X atau kali. Yang keempat, pembagian ditandai dengan titik 2. Selanjutnya, 1. Penjumlahan bilangan bulat. Secara umum, penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan yang disebut jumlah. Rumus penjumlahan: positif tambah positif sama dengan positif.
Negatif tambah negatif sama dengan negatif. Negatif tambah positif sama dengan bertambah ke kanan. Positif tambah negatif sama dengan bertambah ke kiri. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Pengurangan merupakan salah satu dari 4 operasi dasar aritmatika dan pada prinsipnya merupakan kebalikan dari operasi penjumlahan. Rumus pengurangan, positif kurang positif sama dengan bertambah ke kanan, negatif kurang negatif sama dengan bertambah ke kiri, positif kurang negatif sama dengan bertambah ke kiri, negatif kurang positif sama dengan bertambah ke kanan. Selanjutnya, 3. Perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Sederhananya, perkalian merupakan penjumlahan berulang. Sistem perkalian bilangan bulat, positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif. Selanjutnya, 4. Pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah operasi aritmatika dasar yang merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Sederhananya, pembagian merupakan pengurangan berulang. Sistem pembagian bilangan bulat, positif bagi positif sama dengan positif, negatif bagi negatif sama dengan positif, positif bagi negatif sama dengan negatif, negatif bagi positif sama dengan negatif. Selanjutnya, contoh soal. Dharma menggunakan lift dari lahan parkir sebuah gedung. Lahan parkir tersebut 2 lantai di bawah lantai 1. Jika Dharma naik 4 lantai, berada di lantai berapakah Dharma sekarang? Lantai awal berada di lantai 1. Lahan parkir berada 2 lantai di bawah lantai 1, maka memperoleh min 1. Dari gambar kita tahu bahwa lahan parkir sama dengan min 1. Posisi Dharma sama dengan lahan parkir tambah 4 lantai sama dengan min 1 tambah 4 sama dengan 3. Jadi Dharma berada pada lantai 3. Selanjutnya, menjumlahkan bilangan bulat positif dengan bilangan negatif. Contoh soal, 8 ditambah min 3 sama dengan titik-titik. Untuk mendapatkan hasil tersebut, menggunakan garis bilangan. Jika negatif ditambah positif sama dengan bertambah ke kanan. Sebaliknya, jika positif tambah negatif sama dengan bertambah ke kiri. Karena soal itu positif tambah negatif, maka bertambah loncatan ke kiri. Bisa dilihat pada gambar 8, bilangan 8, loncatan 3 kali hingga menuju 5. Jadi dapat disimpulkan 8 ditambah min 3 sama dengan 5, dikarenakan dari bilangan 8 kurang min 3 akan bertambah ke kiri 3 loncatan hingga menuju bilangan 5. Tetapi jika 3 tambah min 8, maka hasilnya min 5. Selanjutnya, mengurangkan bilangan bulat positif dengan negatif. Contoh soal, 4 dikurang min 3 sama dengan titik-titik. Untuk mendapatkan hasil tersebut menggunakan garis bilangan. Jika negatif dikurang positif bertambah ke kiri. Sebaliknya, jika positif dikurang negatif bertambah ke kanan. Bisa dilihat pada gambar 4 karena
positif dikurang negatif, maka loncatannya ke kanan. Loncatannya 3 kali hingga menuju 7. Jadi dapat disimpulkan 4 dikurang min 3 sama dengan 7. Dikarenakan dari bilangan 4 kurang min 3. Dengan bertambah ke kanan 3 loncatan sehingga hasilnya 7. Selanjutnya, mengalihkan bilangan positif dengan bilangan negatif. Contoh soal, 3 dikali min 2 sama dengan titik-titik. Mengalihkan adalah penjumlahan yang berulang, maka dalam matematika 3 dikali min 2 sama dengan min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 hingga 3 kali sama dengan min 6. Sistem pengalihan bilangan bulat itu positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif pula. Untuk mendapatkan hasil 3 dikali min 2 menggunakan garis bilangan. Bisa dilihat pada gambar, mulai dari titik 0. Karena soal tersebut 3 dikali min 2, maka 3 kali loncatan. Setiap loncatan min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 hingga hasilnya itu menuju pada titik 1, 2, 3, min 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Karena mulai titik awal bilangan 0. Tiap loncatan bertambah min 2 sampai dengan 3 loncatan. Jika min 2 ditambah min 2 ditambah min 2 dijumlahkan, maka hasilnya min 6. Selanjutnya, bagikan bilangan bulat negatif dengan negatif. Contoh soal, min 6 dibagi min 2 sama dengan titik. Sistem pembagian bilangan bulat. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Positif bagi positif sama dengan positif. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Bisa dilihat pada gambar untuk mencari hasil min 6 bagi min 2. Terdapat kodok yang berada di titik 0. Kodok besar atau raja kodok bisa melompat 6 satuan. Sedangkan anaknya bisa melompat 2 satuan. Jika mencari raja kodok, berapakah lompatan setiap lompatan anak kodok tersebut? Bisa dilihat gambar 1, 2, 3. 3 kali loncatan untuk menuju raja kodok. Setiap loncatan min 2 min 4 min 6 yang menjadi hasilnya itu 3 loncatan mengarah ke kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa min 6 bagi min 2 sama dengan 3 karena raja kodok tersebut menuju titik min 6 dan putra kodok hanya bisa meloncat 2 satuan. Maka tiap loncatan bertambah min 2 sehingga untuk menuju min 6 maka putra kodok tersebut meloncat hanya 3 loncatan tersebut. Selanjutnya, contoh soal.
Pada hari Senin, Radit jogging di luar rumah dengan jarak 2 km. Pada hari libur, Radit jogging 2 kali lebih banyak dari hari sebelumnya. Berapakah kilometer Radit jogging saat hari libur? Jika dilihat dalam matematika, maka 2 kali 2 sama dengan titik. Untuk mendapatkan hasil tersebut menggunakan garis bilangan. Bisa dilihat pada gambar. Sudah tersedia. Titik awalnya berada di 0. Pada hari Senin, Radit hanya bisa 2 km joggingnya berada pada titik positif 2. Lalu, pada hari libur, Radit bisa 2 kali lipat atau 2 lebih banyak dari hari sebelumnya. 1, 2. Pada titik berapakah Radit? Jika 2 kali lebih banyak dari hari sebelumnya, saat hari libur Radit bisa jogging, yaitu titik 4. Jadi, dapat disimpulkan 2 dikali 2 sama dengan 4 karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang, maka 2 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Sehingga Radit pada hari libur jogging dengan jarak 4 km. Selanjutnya, aturan penyelesaian operasi. Apabila dalam suatu operasi hitung bilangan bulat terdapat tanda kurung, pengerjaan yang berada tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Dan jika suatu operasi hitung bilangan bulat tidak terdapat tanda kurung, pengerjaannya berdasarkan sifat-sifat operasi hitung berikut. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat, artinya operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan, artinya operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga dalam penyampaian materi yang saya bawakan bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni.